Mereka berdua sekarang saling menawar untuk harga nyawa si bos ini. Sampai akhirnya mereka sepakat di harga 20 juta. Tanpa basa-basi, bos ini langsung transfer uangnya. Yobing juga nanya harga untuk pengawalnya itu. Awalnya si bos ini tidak mau menjawab. Lalu setelah Yobing berkata dia ingin membunuh si pengawal itu, si bos akhirnya mau bayar 20 juta lagi untuk pengawalnya itu. Master Guo itu adalah orangnya Tuan Liu Qiang. Kalau dia mati di daerah kekuasaannya, bos ini akan susah payah untuk menjelaskannya nanti. Masalah selesai, sebelum pergi Yobing menyuruh bos itu untuk datang besok dan meminta maaf ke Kai. Lalu Yobing menggendong Kai untuk pergi dari tempat itu. Tiba-tiba dari belakang, Master Guo terbangun dari pingsannya. Dia bilang Tuan Qiang tidak akan melepaskanmu begitu saja. Merasa tidak asing dengan nama itu, Yobing berbalik badan. Yap, orang itu adalah Liu Qiang, orang yang udah nyerang keluarga hantu cewek itu. Yobing bilang dia nggak takut sama Liu Qiang. Karena sudah menyelamatkan banyak nyawa, sistem Yobing ngasih dia sebuah kemampuan untuk memutar balikan waktu selama 10 menit. Skill yang menarik, dia bakal nyoba itu nanti. Setelah pulang ke rumah dan mengganti baju, Yobing berjalan-jalan sejenak malam itu. Dan saat itu juga dia bertemu dengan Do di jalan. Jadi Do ini adalah ketua kelasnya Yobing kalau kalian masih ingat guys. Do dan teman-temannya mau pergi ke Villa Yuxiu katanya. Dan dia sengaja menghampiri Yobing karena Xiao menyuruhnya untuk mengundang Yobing. Walaupun Yobing merasa ada yang aneh, tapi dia tetap masuk ke mobil itu. Di dalam mobil udah ada teman-teman orang kayanya si Do. Mereka mulai ngejek Yobing waktu pertama kali ngeliat. Dibilang miskin lah, rendahan lah, nggak cocok sama Xiao lah, dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan cewek satu ini. Cuma dia yang nggak ngejek Yobing. Waktu udah di dalam, Yobing nanya, mana Xiao? Tapi kata Do, dia akan menyusul. Nah, dari sini udah kelihatan sih guys, kali ini Yobing pasti dijebak lagi. Sekarang mereka udah sampai di depan gerbang masuk villa. Dari dalam, 2 orang petugas menghentikan mereka. Katanya mereka nggak boleh masuk karena sekarang Tuan Chow lagi ada di dalam villa. Walaupun katanya Do ini udah ngebooking tempat itu. Lalu Yobing berbicara pada mereka dan menyerahkan black card yang diberikan oleh Mr. Chow padanya. Saat melihat kartu itu, petugas ini keluar keringat dingin guys. Dia penasaran apa latar belakang orang yang dia hadapi ini. Kayaknya keluarga Chow itu adalah keluarga yang sangat berpengaruh guys. Setelah itu, 2 petugas ini langsung tunduk dan membiarkan Yobing sama teman-temannya masuk. Karena kalah sama Yobing si anak miskin itu, Do sekarang pengen balas dendam ke Yobing. Di dalam villa, Yobing kelihatan baru selesai mandi. Waktu dia duduk di kasur, dia ngerasa ada yang aneh sama kasurnya. Waktu dia pegang, ternyata di dalam selimut itu ada orang. Orang ini adalah salah satu cewek temannya Do. Si cewek ini juga bingung, karena waktu masuk ke villa, teman cewek lainnya yang bernama Bawe ngasih dia kartu kamar itu dan nyuruh dia untuk menunggu di kamar. Katanya sih ada yang mau dibicarakan. Tiba-tiba dari depan kamar, Do ngetuk pintu kamar itu dan bilang kalau Xiao ada di depan, dan dia datang untuk nyari Yobing. Syukurnya cewek ini udah ngunci pintunya dari dalam. Jadi walaupun Do punya kunci juga, mereka tidak akan bisa masuk. Yobing sadar itu semua udah direncanain. Do sama Bawe itu sengaja ngejebak Yobing sama cewek ini biar ada di kamar yang sama. Dengan begitu mereka bisa membuat Xiao cemburu. Tapi MC kita ini pinter guys, dia nggak kehabisan akal. Di depan, Do yang masih nggak bisa ngebuka pintu itu sekarang mulai teriak keras manggil Yobing. Sampai akhirnya seorang manajer villa datang dan ngasih tahu kalau Do itu nggak boleh ribut karena itu akan mengganggu kenyamanan Tuan Chow. Dia juga ngasih tahu kalau kamar temannya itu ada di sebelah. Tapi Do ini nggak percaya karena kamar itu seharga 288.000 yuan per malamnya. Pikir dia Yobing nggak mungkin bisa bayar itu. Sang manajer pun memanggil pelayannya untuk membawa kunci kamar itu. Karena udah kesel, Do langsung ngambil kunci kamar itu dan dia bilang dia mau buka sendiri pintunya. Pas dibuka ternyata bener, Yobing ada di dalam. Do terkejut, dia masih nggak percaya kenapa Yobing bisa nyewa kamar villa VVIP itu. Yobing bilang itu karena dia adalah pelanggan yang beruntung, makanya dia bisa pindah ke kamar itu secara gratis. Do nanya ke manajer itu. Syukurnya si manajer bisa diajak kerjasama, jadi Do nggak curiga. Walaupun rencananya malam itu gagal, tapi dia belum kehabisan akal. Dia masih punya rencana lagi buat nyelakain Yobing. Besok paginya, di area villa, mereka semua berkemah. Tiba-tiba Bawe berteriak. Dia bilang pakaian dalamnya hilang, padahal udah dia taruh di tenda. Masao yang juga temannya Do mengajukan diri untuk memeriksa setiap tenda di sana. Dan tenda pertama yang dicek adalah tendanya Yobing. Dari skenario itu aja, Yobing udah bisa nebak, ini semua pasti direncanain. Masao keluar, dia nemuin pakaian dalam itu di tendanya Yobing. Wei pun marah besar dan mulai ngompor-ngomporin Xiao. Tapi Xiao dan cewek ini masih tetap percaya sama Yobing. Dengan skill time reverse-nya, sekarang Yobing akan membuktikan kalau bukan dia yang ngelakuin itu. Skillnya diaktifin. Sekarang mereka semua kembali ke kondisi 10 menit sebelumnya. Dan sekarang mereka udah ada di kondisi 10 menit sebelumnya. Waktu itu Do dan teman-temannya udah mau ngelakuin aksinya. Syukurnya Yobing udah ngambil pakaian dalam itu dari tendanya. Dan pakaian itu juga udah ditaruh di sakunya Do. Masao yang gak nemu pakaian dalam itu di tendanya Yobing sekarang kelihatan bingung.
Yao Bing nyaranin dia buat ngecek di tubuh setiap orang yang ada di sana juga. Setelah dicek, ternyata pakaian dalam itu ditemuin di sakunya Do. Masao bingung, Do pun juga ikut bingung. Ditambah lagi sekarang dia mulai panik. Dia berusaha menjelaskan ke Xiao dan yang lainnya kalau itu semua salah. Katanya dia cuma dijebak. Tapi Xiao udah duluan trust isu nih sama Do. Dia pun sekarang ngerasa jijik sama Do. Tiba-tiba ada petugas yang datang. Mereka mencari Do. Tanpa basa-basi, mereka langsung membawa anak itu ke suatu tempat. Yang lainnya juga diminta untuk ikut. Tapi tenang, mereka dapat perlakuan yang baik. Do dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan itu udah ada Pak Tua berbaju biru ini. Ini adalah Mr. Chow. Mr. Chow minta pengawalnya untuk motong tangan kanannya si Do ini. Jadi guys, hari ini adalah hari kematian istrinya Mr. Chow. Dan dia udah bikin bendera doa untuk ibunya itu. Tapi pas dicek, bendera itu udah dikotorin pakai tinta hitam sama seseorang. Mr. Chow menduga Do yang melakukannya. Tapi Do bilang bukan dia yang mencoret. Melihat temannya panik, Masao akhirnya mengakui perbuatannya. Katanya dia ngira itu buat mainan, makanya dicoret-coret. Mr. Chow marah, dia nyuruh pengawalnya untuk motong tangan dua anak itu sekarang. Yao Bing datang dan melarang para pengawal itu untuk motong tangan kedua temannya itu. Mr. Chow kaget, dia nggak nyangka tuan muda Yao Bing ada di sana juga. Do juga nggak nyangka kalau Yao Bing dihormatin gitu sama Mr. Chow. Mr. Chow menghampiri Yao Bing, dia minta maaf karena nggak tahu kalau Yao Bing nginep di villa itu. Dia pun sekarang berniat memecat manajer yang menangani Yao Bing. Jadi Mr. Chow ini sebelumnya udah sering berpesan sama bawahannya untuk ngasih tahu siapapun yang datang dengan black card itu, maka manajernya harus memberitahu Mr. Chow. Tapi pas Yao Bing datang nggak ada satupun dari mereka yang ngabarin dia, jadinya Mr. Chow ini marah. Syukur Yao Bing baik, dia ngasih tahu kalau manajernya itu udah banyak ngebantu Yao Bing. Jadi nggak perlu dipecat. Mengetahui itu, Mr. Chow sekarang justru ngasih manajernya gaji tambahan. Setelah itu, Mr. Chow nanya mau digimanain dua orang ini. Yao Bing bilang dia punya rencana buat ngehukum dua orang itu dan mengobati rasa kangen Mr. Chow sama istrinya. Dengan bantuan sistemnya, Yao Bing manggil arwah istrinya Mr. Chow untuk dimasukin ke tubuhnya Do. Arwah itu dipanggil, dan tubuh Do sekarang mulai bereaksi. Do mulai bertingkah seperti perempuan, ternyata arwahnya udah masuk. Dia pun langsung meluk Mr. Chow dan menangis. Istrinya itu benar-benar kangen sama Mr. Chow katanya guys. Yao Bing berkata dia cuma punya waktu 15 menit, jadi lebih baik menyelesaikan urusan yang belum selesai. Mr. Chow nanya ke istrinya tentang kotak yang dulu pernah dia kasih ke istrinya itu. Tiba-tiba istrinya ngedorong Mr. Chow, dia kelihatan marah banget guys. Dia kira Mr. Chow manggil arwahnya cuma buat nanya kotak itu aja. Mereka pun bertengkar sekarang. Adeh. Yao Bing ditelepon oleh Kai. Itu info tentang petugas kebersihan yang membunuh Dr. Chen. Kata Kai orang itu udah mati setahun yang lalu. Yao Bing pun terkejut. Setelah itu masalah terjadi. Istri Mr. Chow yang merasuki Do terlihat menyerang Mr. Chow. Yao Bing langsung mengambil tindakan. Katanya istrinya itu marah karena Mr. Chow nanya tentang kotak itu. Kondisi udah mulai membaik. Yao Bing izin pergi bersama teman-temannya. Setelah mereka pergi, Mr. Chow memanggil Gao Bin, asisten pribadinya. Dia ngasih Gao Bin sebuah perintah. Aduh, misteri lagi nih guys. Di parkiran villa, Yao Bing berpisah dengan teman-temannya. Dia bilang dia mau naik bis. Si Yao udah berusaha ngajak Yao Bing, tapi Yao Bing bilang dia ada urusan lain. Sekarang dia udah ada di halte bus. Hujan mulai turun. 10 menit udah berlalu, tapi bisnya belum datang juga. Tanpa disangka, di halte itu ternyata ada orang lain juga yang menunggu. Orang itu benar-benar misterius. Bisnya akhirnya datang. Waktu Yao Bing naik ke bis, dia kaget orang yang tadi ternyata udah gak ada di halte itu. Dia pun gak mau ambil pusing sama orang itu. Sekarang Yao Bing udah ada di tempat para mayat hidup itu berada. Satu persatu mayat itu diserang olehnya. Sampai akhirnya ketua mereka muncul. Tapi sebelum dia menyerang, hantu Raja Qin Guang milik Yao Bing berbicara pada Raja Hantu yang berbaju biru itu guys. Gak ngerti sih ini ngomonginnya apanya karena isinya wubu gitu doang. Yao Bing yang mengira mereka akan bertarung kini terlihat kebingungan. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba Raja berbaju biru ini menunduk dan memberi salam ke Yao Bing. Sistemnya muncul, katanya Raja Chu telah menunjukkan kepatuhannya terhadap Yao Bing. Atas pencapaiannya itu, Yao Bing mendapat 60 juta yuan underworld. Ini adalah mayat si petugas kebersihan itu. Dengan talisman ini, Yao Bing membangkitkan lagi mayat itu dan menyuruhnya untuk menemui pemiliknya. Di taman belakang Villa Bin Haiki, terlihat dua orang penyihir sedang bertapa. Mereka ini adalah yang mengendalikan mayat hidup itu. Wadah air di depan mereka tiba-tiba hancur. Itu artinya boneka milik mereka telah hancur. Tapi satu dari mereka terlihat tidak panik sama sekali. Kata dia udah sempat mutus koneksinya dengan murid yang dijadikan boneka itu. Jadi nggak mungkin murid itu datang ke mereka. Tapi setelah dilihat, ternyata Yao Bing punya jurus khusus yang bisa bikin mayat itu tetap pergi ke tempat pemiliknya. Mereka pun sekarang panik.
Yobing dan mayat itu sekarang udah sampai di tempat. Tapi Yobing gak ikut masuk menemui orang-orang itu. Dia cuma ngefoto nama pemilik rumah itu dan nanya infonya ke Kai. Nama pemiliknya adalah Geng Kuai-le. Dia adalah penyihir terkenal di Jiangbei. Tidak hanya masih muda, tapi dia juga memiliki moral dan kemampuan yang tinggi. Ia juga dilindungi oleh banyak pasukan kuat. Kalau Yobing mau info lebih banyak tentang orang itu, dia diminta menemui Kai. Yobing pun pergi ke tempat Kai. Sekarang Yobing udah sampai di tempatnya Kai. Kai ngejelasin kalau geng Kuai-le itu ada hubungannya dengan keluargamu. Villa tempat mereka tinggal itu adalah pemberian keluargamu. Tapi siapa orang yang memberi itu, Kai juga tidak tahu. Meragukan sih guys ya, antara dia nggak tahu atau dia pura-pura nggak tahu. Karena Kai ini kan bawahannya keluargamu juga. Setelah itu Yobing pergi. Ternyata bener guys, ada yang ditutupin sama Kai. Setelah Yobing pergi, Kai ini melapor ke kakeknya Moshio. Dia bilang geng Kuai-le udah ketahuan, dan Yobing sekarang udah mulai nyari info tentang geng. Kakek ini pun marah besar, tapi Kai berusaha menenangkannya dengan bilang kalau informasi yang dia kasih tahu itu cuma informasi umum. Sedangkan sisanya masih belum dia kasih tahu. Sekarang kakek itu bisa lebih tenang. Dia nyuruh Kai untuk mengurus sisanya. Untuk menjauhkan Yobing, kakek ini berencana akan membawa Yobing ke Zhangsuan. Dia menyuruh Nona Xiu untuk menjemputnya besok. Keesokan harinya di sekolah Yobing, Nona Xiu menjemput Yobing dengan supercarnya. Dan di Villa Zhongyi, kakek ini menyambut Yobing dengan sangat ramah. Yobing berterima kasih atas sambutannya itu. Kemudian kakek ini menjelaskan masalah geng Kuai-le ke Yobing. Dia bilang dulu dia sempat pakai jasanya geng Kuai-le untuk nyembuhin Mo Xiao. Karena hasilnya sangat efektif, akhirnya kakek ini ngasih geng Kuai-le sebuah villa. Dan tujuan dia ngundang Yobing ke sini adalah untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi kemarin. Tapi sebelum itu kakek ini bilang dia bakal ngasih Villa Zhongyi ini ke Yobing. Anjir, Mimin mau juga kalau itu mah. Setelah selesai urusan, Yobing diantar ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Waktu masuk ke ruangan ibunya, Yobing kaget ngelihat ada cewek yang lagi ganti baju di dalam. Dia pun langsung keluar. Dia deg-degan sekarang guys. Lalu cewek itu keluar. Awalnya dia marah, tapi pas Yobing bilang kalau itu adalah kamar ibunya, cewek ini akhirnya senyum. Katanya dia itu adalah orang khusus yang disuruh untuk ngejagain ibunya Yobing. Sekarang ibunya lagi di taman jalan-jalan. Tiba-tiba sistem Yobing muncul. Di sana ada peringatan untuk berhati-hati terhadap kemunculan hantu dan setan. Yobing pun mencurigai cewek itu. Waktu dicek ternyata emang benar cewek itu adalah hantu. Tingkat bertarungnya level 5. Malam hari tiba. Waktu Yobing lagi ngejaga ibunya, seseorang datang mengetuk kamarnya. Ternyata itu adalah cewek yang tadi guys. Dia minta tolong Yobing untuk ngebenerin resleting bajunya. Biar nggak ngeganggu, cewek ini ngajak Yobing pergi ke kamar mandi. Pas di dalam kamar mandi, cewek ini memulai aksinya. Sedikit demi sedikit dia mulai mendekati Yobing. Untuk sesaat, Yobing sempat terpengaruh rayuan cewek itu. Sampai akhirnya ada orang yang mengetuk kamar ibunya. Yobing langsung pergi. Itu adalah Masao. Dia ngajak orang-orangnya buat ngejenguk ibunya Yobing. Tapi Yobing ngelarang mereka untuk masuk semua, karena itu bisa ngebangunin ibunya. Jadi ceritanya, si Masao ini tergila-gila sama Yobing sejak kejadian di villa kemarin. Dia benar-benar muja Yobing sekarang. Bahkan dia manggil Yobing sebagai seorang master. Masao langsung nyuruh orang-orangnya buat pergi. Emang agak geblek nih orang guys, padahal dia sendiri yang ngajak orang-orang itu buat datang. Beberapa saat kemudian cewek itu keluar dari kamar mandi. Masao bilang dia tahu cewek itu, katanya dia pernah lihat di suatu tempat. Tapi karena Yobing nganggap Masao itu cuma membual, dia pun nyuruh Masao untuk keluar. Nah pas di luar, Masao ingat, cewek itu pernah dia lihat di reuni. Saat itu cewek ini datang sama teman. Namanya Geng Kuai-le, umurnya 30 tahunan. Karena nggak asing sama nama itu, Yobing pun lanjut nanya lagi. Nah, waktu nyadar kalau identitasnya sebentar lagi bakal ketahuan, cewek ini langsung nutup mulut Masao dan ngajak Yobing keluar. Selama keluar, Masao diminta untuk menjaga ibunya. Pas sudah di luar, cewek ini mulai beraksi lagi guys. Sekarang dia jadi lebih agresif tuh. Dari atas gedung, Master Liu dan Geng Kuai-le mengamati boneka mayat hidup yang sebentar lagi akan membunuh Yobing. Mereka sangat optimis, kali ini mereka pasti akan membunuh Yobing. Tapi waktu si cewek ini mulai nyerang Yobing, tangannya tiba-tiba ditahan. Ternyata Yobing udah tahu niat busuk cewek itu. Pertarungan pun terjadi. Yobing berlindung, cewek ini nyerang. Tapi Yobing bisa menghindar. Kata Yobing, cewek ini bakal jadi orang pertama yang ngerasain skill barunya. Dengan kecepatan tinggi, Yobing berpindah tempat ke belakang cewek ini. Dan tanpa ragu, Yobing langsung mengeluarkan skillnya. Skill itu adalah skill untuk menarik hantu dari tubuh manusia. Master Liu dan geng pun panik sekarang. Boneka mayat yang tidak pernah terkalahkan itu sekarang telah dikalahkan oleh Yobing. Tiba-tiba dari belakang mereka, ledakan terjadi. Ternyata Yobing udah tahu posisi mereka. Master Liu yang duluan panik, udah duluan kabur. Geng pun kebingungan, karena nggak punya pilihan lain, geng akhirnya berusaha untuk nyerang Yobing.
Tapi serangan itu lemah, Yao Bing bisa dengan mudah ngatasin itu. Geng berkata, dia bakal ngeluarin kekuatan terakhirnya. Dia ngeluarin sebuah asap tebal. Setelah itu, dia malah kabur guys. Dasar penyihir pengecut. Tapi santuy, MC kita ini gak kehabisan nakal. Kali ini dia ngelepasin si pengecut itu untuk ngeliat siapa sebenarnya orang di balik ini semua. Di rumah pribadi Mo, Geng dan Master Liu menghadap ke bapaknya Mo Xiao. Awalnya sih dia marah sama dua orang ini karena udah gak bisa ngejalanin misi dengan baik. Tapi kemudian dia kepikiran sebuah rencana. Rencananya Mimin masih belum tahu juga guys, jadi stay tune, oke? Malam ini adalah hari ulang tahun Masao. Demi menjemput tamu spesialnya untuk masuk ruangan, Masao ini rela menunggu di depan hotel. Sampai-sampai temannya yang di depan ini ngira kalau Masao lagi nunggu pacarnya. Masao pun ngejelasin kalau orang yang dia tunggu ini adalah orang paling hebat yang pernah ditemuin seumur hidup. Dan itu semua dimulai waktu mereka berada di Villa Yuxiu. Orang itu datang, inilah dia, Master Yao Bing. Masao seneng banget, dia langsung nganter Yao Bing masuk ke dalam ruangan. Di belakang ada seseorang yang merasa tersaingi oleh Yao Bing. Namanya adalah Dahua. Dia kelihatan gak seneng banget waktu Masao muji-muji Yao Bing kayak gitu. Dia pun ngira Yao Bing adalah seseorang yang sok jagoan gitu. Waktu di dalam, Dahua ini ngasih Masao sebuah hadiah mewah. Terus ngerasa bisa ngasih hadiah mewah, Dahua ini mulai ngeremehin Yao Bing yang gak bisa ngasih apa-apa ke Masao. Sebenarnya Masao gak keberatan sama Yao Bing yang gak ngasih apa-apa itu. Tapi justru Masao ini yang ribet sendiri guys. Dia bilang Yao Bing udah diundang, jadi dia setidaknya harus ngasih sesuatu ke Masao untuk menunjukkan rasa hormat. Dia pun sekarang nyuruh pelayan untuk nyiapin anggur mahal, dan Yao Bing diminta untuk membayar itu. Merasa gak masalah sama itu, Yao Bing pun setuju, dia bakal bayar itu. Tapi orang ini agak bangsat guys, dia sekarang malah bilang ke semua orang kalau Yao Bing yang bakal bayar minuman mereka. Dan itu semua totalnya 512.000 yuan. Yao Bing pun merasa gak diterima di tempat itu. Dia pun mutusin buat pergi. Tapi orang-orang ini ngalangin dia. Mereka nyuruh Yao Bing untuk bayar dulu. Tanpa disangka ternyata minuman itu udah dibayar semua guys atas nama Yao Bing. Dahua terkejut. Tapi Yao Bing kelihatan kebingungan karena dia ngerasa gak pernah ngelakuin itu. Tiba-tiba dari luar ruangan, Zhang Xichen yang merupakan seorang pegawai di hotel itu lari ngedatengin Dahua. Dia bilang tadi pas ngambil anggur itu dia gak sengaja ngejatuhin anggur itu ke lantai bawah sampai ngenain orang. Dan sekarang orang itu lagi ngejar dia. Ini adalah orangnya. Kasian guys, kepala botaknya lebam tuh. Dia datang sambil nanya siapa pelakunya. Dahua langsung nunjuk Yao Bing. Masao nggak terima. Dia langsung ngasih tahu kalau Zhang Xichen yang ngelakuin itu. Orang ini makin marah. Dia nanya siapa Zhang Xichen. Karena udah terpojok, Zhang Xichen pun akhirnya ngaku. Tahu kalau ternyata cewek pelakunya, orang ini langsung ngelecehin Zhang Xichen. Walaupun Zhang Xichen ini emang bersalah, tapi Yao Bing gak tahan kalau dia harus dilecehin kayak gitu. Dia pun ngomong baik-baik ke orang itu untuk ngelepasin Chen. Tapi orang ini malah ngetawain Yao Bing dan nyuruh orang-orangnya untuk ngasih pelajaran ke Yao Bing. Tak terima masternya diremehin kayak gitu, Masao berinisiatif menyerang orang-orang itu. Tapi dia bisa dikalahin dengan mudah oleh orang-orang itu. Dan sekarang orang-orang itu berniat ngeroyok Masao. Yao Bing langsung ngambil tindakan. Dia nyerang kaki-kaki orang itu pakai besi. Besi atau pipet ya, gak tahu juga. Intinya itu bisa sampai bikin kakinya berdarah. Tahu kalau Yao Bing ini punya skill, orang ini pun nelpon bosnya sekarang. Bosnya itu adalah Liu Qiang, orang yang sama yang lagi dicari sama Yao Bing. Yao Bing pun ngasih kesempatan orang itu untuk manggil bosnya. Dari balik pintu, seorang wanita muncul. Namanya adalah Xiao Qian. Kayaknya dia itu manajer di tempat ini guys. Sekarang dia merayu si botak ini agar tidak merusuh di tempatnya. Rayuannya berhasil, si botak dan orang-orangnya pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah itu, Xiao Qian ngasih pelajaran ke Chen berupa tamparan karena dia udah menjadi penyebab dari kekacauan itu. Lalu dia bertanya, siapa di situ yang bernama Dahua? Ternyata Dahua itu adalah bawahannya Masao guys. Merasa bertanggung jawab sama bawahannya itu, Masao bilang biar dia aja yang ngasih pelajaran ke Dahua. Dan khusus Yao Bing, Xiao Qian memberikan perlakuan spesial. Kata dia, Yao Bing ini adalah tamu terhormat. Dahua diminta untuk minta maaf ke dia juga. Karena udah skakmat, Dahua pun sujud minta maaf. Di markasnya, si botak ini lagi ngelapor ke bosnya yaitu Liu Qiang. Dia bilang anak SMA itu terlalu kuat. Dia dan orang-orangnya gak bisa nanganin itu. Dia pun nyaranin bosnya untuk minta bantuan ke Master Jiang untuk nanganin bocah itu. Bosnya setuju, kali ini yang akan dia serang adalah Kai dan istrinya. Di Huajia 1, Master Jiang kelihatan udah ngericuh di sana. Dan sekarang dia manggil Kai untuk datang. Beberapa saat kemudian Kai datang. Tanpa basa-basi, Master Jiang langsung nyerang Kai. Kai bersiap untuk bertarung. Dia nyuruh bawahannya untuk pergi, tapi itu udah terlambat. Bawahannya udah diserang juga sama Master Jiang. Untuk ngebalas itu, Hoshi menyerang, tapi dia masih belum bisa ngalahin Master Jiang. Pada waktu yang sama, Liu Qiang terlihat lagi memperbudak istrinya Kai.
Tapi istrinya ini nggak bodoh. Waktu Liu Qiang mau ngelecehin dia langsung ngeluarin pisau. Sayangnya Liu sadar itu, tapi syukur Yao Bing langsung datang ke tempat. Dia langsung nyerang Liu Qiang pakai pulpen. Tapi dengan tamengnya, Liu Qiang bisa menahan serangan itu. Awalnya dia pikir serangan itu lemah, sampai akhirnya tameng itu retak. Liu pun panik, dia langsung melarikan diri lewat jendela. Xiao Qian berterima kasih sama Yao Bing. Sebagai imbalannya, Xiao Qian ini mau ngasih jatah ke Yao Bing. Mimin mau juga dong. Tapi Yao Bing ini bilang dia nggak bisa nemenin Xiao Qian malam ini. Jadi dia memutuskan untuk pergi. Di tempat itu kondisinya terlihat sangat kacau. Kai mengatakan kalau Hoshi telah mati di tangan Master Jiang karena menyelamatkan dirinya. Yao Bing berusaha menenangkan Kai. Dia bilang kali ini mereka harus membalaskan dendamnya. Kai dapat info kalau Liu Qiang baru aja ngeposting tentang lomba kungfu kelas dunia. Kai berencana akan ikut lomba itu dan membunuh Liu Qiang secara diam-diam. Yao Bing bilang dia bakal ikut juga. Ini adalah arena bertarung lomba itu. Di atas ring udah ada Master Jiang yang sedang bertarung. Menurut kabar, Jiang ini udah bertarung 3 hari berturut-turut dan dia selalu menang. Berikutnya yang menantang adalah seorang perempuan, namanya Liang Qinghui. Pertarungan dimulai. Jiang terlihat tidak menahan diri untuk melawan gadis ini. Sebuah pukulan keras terlihat mengenai dia. Yao Bing dengan sigap langsung mendekat dan menyelamatkan gadis itu. Serangannya sangat kuat. Yao Bing harus mengobati gadis itu sekarang. Hanya perlu sedikit transfer energi dalam, gadis ini sekarang udah bangkit kembali. Sebelum mulai bertarung lagi, Yao Bing memberikan gadis ini sebuah trik untuk melawan Master Jiang. Sekarang gadis itu udah masuk ke arena pertarungan lagi. Dia minta Jiang untuk melakukan pertarungan lagi. Tapi Jiang bilang dia nggak mau bertarung melawan orang yang udah kalah, apalagi perempuan. Dia pun nyuruh gadis itu untuk pulang dan berlatih. Lalu gadis ini bilang dia ingin menyampaikan pesan dari Tuan Yao. Mendengar itu, Jiang terlihat sangat marah. Pertarungan pun dimulai lagi. Jiang bersiap menyerang, tapi gadis itu udah duluan nyerang. Ledakan terjadi. Setelah beberapa menit, tubuh gadis itu terlihat dari balik asap. Dia mulai muntah darah. Orang-orang mengira gadis itu kalah. Tapi itu salah. Di arena, Master Jiang terlihat udah terkapar lemah tak berdaya. Kakek si gadis itu menemuinya. Dia terlihat sangat khawatir. Tiba-tiba Master Jiang bangkit lagi. Wajahnya terlihat sangat marah. Dia berniat ingin menyerang gadis itu lagi. Tapi kakeknya berteriak dan berkata kalau Jiang udah kalah, jadi dia nggak boleh nyerang lagi. Liu Qiang yang melihat itu langsung masuk ke arena dan melerai mereka. Dia juga ngasih pengertian ke Jiang untuk tidak menyerang lagi karena udah kalah. Jiang mau mengerti dan pergi. Liu Qiang memberi selamat kepada Liang atas kemenangannya. Tapi Liang bilang bukan dia pemenangnya. Pemenang sesungguhnya adalah Yao Bing katanya. Tiba-tiba Liu memegang erat tangannya Liang dan ingin membawanya pergi dari arena. Liang berontak, tapi kekuatannya tidak cukup untuk melepaskan tangannya itu. Melihat Liang yang sedang dalam masalah, Yao Bing langsung ngambil tindakan. Dia ngerebut Liang dari tangannya Liu. Tiba-tiba ada seseorang yang balik lagi ke arena bertarung. Itu adalah Master Jiang. Katanya dia cuma mengalah sedikit tadi. Yao Bing pun kesel. Yao Bing yang kesel langsung nampar Master Jiang dengan sangat keras sampai-sampai dia nabrak Liu Qiang yang ada di belakangnya. Liu Qiang sekarang marah. Dia meminta siapapun itu untuk menyerang Yao Bing. Tapi ngerasa cucunya udah ditolongin sama Yao Bing, kakek ini ngalangin Liu untuk nyerang Yao Bing. Karena kakeknya Liang punya posisi yang lebih tinggi, jadinya Liu nggak berani buat ngambil tindakan sembrono. Tiba-tiba Liang pingsan. Yao Bing menawarkan diri untuk memeriksa Liang. Awalnya kakeknya ini ragu, tapi seorang pengawal memberitahu kakeknya kalau tadi cucunya itu bisa ngalahin Jiang karena habis dikasih kekuatan sama Yao Bing. Dia menduga anak itu punya beberapa keahlian. Setelah diberitahu seperti itu, kakeknya ini pun mengizinkan Yao Bing untuk memeriksa cucunya. Yao Bing mulai memeriksa. Hanya perlu beberapa menit, Liang sekarang udah sadar lagi. Sekarang dia berkata ke semua orang kalau kemenangannya tadi berkat Yao Bing. Jadi pemenang sesungguhnya adalah Yao Bing. Dan Yao Bing juga dikatakan berhak atas hadiah lomba itu. Hadiah lombanya berupa uang sebesar 100 juta. Tapi Yao Bing bilang hadiah itu nggak cukup. Dia nawar hadiahnya jadi 200 juta. Anjrit, sejak kapan hadiah bisa ditawar kayak gitu? Dia bilang 100 juta itu untuk dia, dan 100 juta lagi untuk biaya berobatnya Liang. Sebagai penyelenggara lomba, Liu pun marah. Dia bilang Yao Bing keterlaluan. Tapi kakeknya Liang ngebacot lagi. Jadinya dia nggak bisa nolak itu. Dari bangku penonton, pria dengan tubuh besar terlihat berdiri sambil membawa senjata. Itu adalah bawahannya Liu. Dia pengen nyerang Yao Bing. Tapi Yao Bing bisa dengan mudah menghindari peluru pistol itu dan dengan cepat berpindah tempat ke belakang pria itu. Selain itu, pistolnya si orang ini juga udah diambil sama Yao Bing. Dan karena kejadian itu, banyak orang di sana yang jadi tidak percaya lagi sama keamanan dan kenyamanan tempat itu. Liu yang merasa terancam bisnisnya akan hancur langsung bertindak tegas. Dia nyuruh orangnya itu buat pergi. Tapi Yao Bing gak setuju kalau orang itu cuma diusir aja. Yao Bing mau orang itu dibunuh. Kali ini pengawalnya Liu memohon untuk tidak melakukan itu karena dia udah temenan 6 tahun lamanya. Tapi Liu lebih sayang sama bisnisnya. Dia pun nyuruh orang buat ngebunuh si pria botak itu.
Masalah selesai, Yobing juga udah puas. Setelah itu, cek hadiah Yobing diberikan oleh pelayan ini. Selain itu, pelayan ini juga mengajak Yobing untuk berpartisipasi dalam pelelangan harta. Di ruangan pribadi ini, orang-orang kaya udah banyak yang berkumpul. Liu sebagai tuan rumah menunjukkan barang lelangnya. Itu adalah cermin antik dari era dinasti. Kata Liu itu harganya 300 juta. Yobing tahu itu adalah cermin jahat Raja Qin Guan. Menurut legenda, cermin ini bisa ngelihat dosa dan amal seseorang, keuntungan dan kerugian dari kehidupan dulu dan yang sekarang. Liu megang cermin itu. Lalu dari dalamnya keluar seekor naga emas. Naga itu langsung melilit salah satu orang di sana. Gak sampai di sana aja guys, naga ini juga narik keluar nyawa orang itu dan merobeknya. Yobing membuka sistemnya, dia menganalisis benda itu. Ternyata di dalam cermin itu ada hantu yang bisa memakan jiwa. Sekarang Yobing tahu apa yang akan dilakukan Liu. Pak tua ini tertarik untuk membeli cermin itu. Dia langsung ngasih harga 900 juta. Tapi dia mau barang yang asli. Setelah itu entah kenapa Liu ini ngasih Yobing cerminnya dan dengan sengaja Liu ngejatuhin cermin itu sampai pecah. Liu langsung nyalahin Yobing karena udah mecahin cermin seharga 900 juta itu. Kayaknya Yobing lagi dijebak nih guys. Bapak ini marah, tapi syukur MC kita ini jago improvisasi ya. Dia bilang cermin itu palsu. Mau jatuh dan pecah pun itu nggak berguna katanya. Yobing juga nyuruh bapak itu untuk ngecek sekali lagi keaslian cermin itu. Dia pun nyuruh seorang ahli untuk mengeceknya. Orang ini netesin darah ke cermin. Tiba-tiba dari dalam cermin sebuah aura jahat keluar. Dia langsung melempar cermin itu. Katanya di dalam cermin itu ada hantu pemakan jiwa. Hantu itu pun keluar. Orang ini menyerang, tapi hantu itu terlalu kuat. Serangannya nggak mempan. Orang-orang ini pun akhirnya minta bantuan ke Yobing. Tapi sebelum itu Yobing menyuruh mereka untuk memutuskan kerjasama bisnis dengan Liu Qiang. Liu Qiang marah, dia nggak setuju. Yobing pun sekarang diam dan berlindung. Dia nggak bakal ngelawan hantu itu sebelum Liu Qiang mau menyetujuinya. Orang ini mulai marah ke Liu. Hantu itu mulai menyerang satu persatu orang. Ngelihat itu, akhirnya orang-orang lain pun setuju untuk memutuskan kerjasama dengan Liu Qiang. Hantu itu menyerang Yobing. Dengan kekuatannya, Yobing menyerang. Dan hanya perlu satu serangan, hantu itu udah langsung mati guys. Liu yang awalnya ngeremehin Yobing sekarang kelihatan terkejut sama kekuatan Yobing. Dan orang-orang ini berterima kasih pada Yobing. Sekarang Liu Qiang dikejar oleh para pengawal dari orang-orang kaya di sana karena udah berani nipu mereka pakai barang palsu. Untuk sisanya, Yobing meminta Master Li untuk mengurus. Di depan, ternyata Liang masih menunggu Yobing datang. Dia pengen bilang makasih ke Yobing katanya. Dan kayaknya Liang ini suka sama Yobing guys. Untuk bisa bareng sama Yobing, dia pura-pura pengen diantar ke dokter. Katanya lukanya masih belum sembuh. Padahal mah modus aja tuh. Yobing pun mau nganter dia. Padahal kan Yobing bisa nyembuhin dia juga ya. Kenapa dua orang ini? Di kantornya, ayah Mo Xiao terlihat sangat marah karena dua penyihir ini masih belum bisa menyingkirkan Yobing. Ditambah, sebentar lagi tuan kedua dan tuan ketiga akan datang. Mereka udah gak punya waktu lagi. Untuk itu, ayahnya Mo Xiao ini nyuruh mereka untuk pakai kartu terakhir, yaitu Zhang Xiaobei. Keesokan harinya, Yobing pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Tapi pas masuk ruangan, ibunya udah gak ada di sana. Susternya ngasih tahu kalau ibunya udah diajak pergi sama temennya Yobing. Yobing langsung nebak itu pasti adalah Xiaobei. Tiba-tiba di HP-nya ada yang ngechat. Orang itu nyuruh Yobing untuk pergi ke jalan Hai Kong nomor 1. Yobing pun langsung bergegas pergi. Waktu di mobil, Pak Supir ngasih tahu kalau tempat itu adalah sebuah kuburan. Tapi Yobing malah senang waktu tahu itu adalah kuburan. Yap, karena semakin serem tempatnya, maka semakin banyak poin ketakutan yang bakal dia dapat. Sekarang, Yobing udah sampai di tempat yang dimaksud. Itu beneran sebuah pemakaman guys. Yobing bingung, sistemnya nggak ngedeteksi ada hantu apapun di sana. Tiba-tiba di hadapannya, Yobing ngelihat Xiaobei. Dia pun langsung pergi ke sana. Dan sekarang mereka berpelukan. Dari hangat tubuhnya, Yobing yakin Xiaobei ini masih hidup. Tiba-tiba dari dada Xiaobei sebuah cahaya muncul. Xiaobei pun langsung mendorong Yobing. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya langsung meledak. Ya kasihan guys, padahal baru aja ketemu ya. Tapi sekarang Xiaobei-nya malah udah mati. Sistem Yobing muncul di sana dibilang kalau jiwa Xiaobei ingin bertemu dengan Yobing. Selain itu, Yobing juga diminta untuk memilih role dari Xiaobei di istana Underworld-nya. Yobing milih tidur bersama, bangki. Di tempat lain, geng Kuai Li kesel. Waktu ngelihat Yobing belum mati juga. Dia berencana datang langsung buat ngebunuh Yobing. Tapi temannya ngasih tahu kalau mereka masih harus menyembunyikan identitas. Di pemakaman, Yobing pakai kekuatannya untuk nyuruh jiwa Xiaobei mencari orang yang menyuruh dia. Tapi kemudian, masalah baru muncul. Segerombolan zombie muncul dari dalam tanah. Sistemnya mengatakan, Raja Zombie telah muncul. Tingkat kesulitannya level 9. Dengan cepat, Raja itu lari menuju Yobing dan menyerangnya.
Syukur Yaobing masih sempat membuat tameng, tapi walaupun begitu, dia harus rela tubuhnya terpental dan wajahnya sedikit terluka. Sebuah sayap iblis dibeli dari sistemnya. Sambil terbang di udara, Yaobing ngeluarin gentong raksasa untuk nangkap raja zombie itu.